Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ishak Aryawan, SPD MKom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Diskrit. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wibowo dengan NIM 2401879, kelas A1, Program Studi Sistem Informasi Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Crewmates vs Imposters, Studi Teori Himpunan dalam Game Among Us. Oke, mungkin untuk mengefisiensi waktu, langsung saja masuk pada materinya. Nah, jadi Among Us ini game apa sih? Mungkin dari kalian udah gak asing lagi ya sama game Among Us, pasti pernah dengar. Among Us ini game yang rilis pada tahun 2018 dan sempat viral pada 2020 kemarin waktu pandemi. Jadi Among Us adalah permainan yang melibatkan dua kelompok utama, yaitu crewmates dan imposters. Dalam permainan ini, crewmates itu harus menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi siapa sih impostersnya. Sementara imposter ini berusaha mengeliminasi crewmates tanpa terdeteksi, tanpa ketahuan gitu. Masing-masing kelompok ini punya tujuan yang beda, namun saling bertentangan, menjadikan dinamika permainan ini sangat menarik dan sangat menantang. Terus, kenapa sih teori himpunan? Apa hubungannya sama teori himpunan? Jadi, teori himpunan yang merupakan cabang dari matematika diskrit dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antara pemain dan membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Melalui operasi himpunan ini, seperti irisan, gabungan, dan komplement, pemain dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk mencapai kemenangan seperti itu. Selanjutnya adalah landasan teori. A. Teori himpunan. Teori himpunan adalah cabang dari matematika diskrit yang mempelajari kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu. Beberapa konsep dasar teori himpunan itu adalah: pertama, ada himpunan. Sebuah himpunan adalah koleksi objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Notasi himpunan biasanya ditulis dalam kurung kurawal. Sebagai contoh, jika A adalah himpunan angka genap, maka A sama dengan kurung kurawal 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu. Yang kedua ada elemen. Elemen adalah objek individual yang merupakan bagian dari himpunan. Yang ketiga ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang ada di A atau di B, atau di kedua-duanya. Yang keempat ada irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang ada di kedua himpunan tersebut. Yang kelima ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A yang ditulis sebagai A pangkat C adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang tidak ada dalam himpunan A. Yang B, penerapan teori himpunan dalam Among Us. Permainan Among Us adalah permainan edukasi sosial yang melibatkan dua peran utama, yaitu crewmates dan impostor. Crewmates ini berusaha untuk menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi siapa aja sih impostor yang ada di antara mereka. Sedangkan impostor sendiri ini berusaha untuk mengeliminasi si crewmates tersebut tanpa terdeteksi atau tanpa diketahui gitu. Teori himpunan dapat diterapkan untuk menganalisis interaksi antara kedua kelompok ini, serta berbagai elemen permainan lainnya. Yang pertama, himpunan pemain dan peran. Dalam Among Us, pemain dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tadi crewmates dan impostor, yaitu C untuk crewmates dan I untuk impostor. Misalnya, jika ada 10 pemain dalam permainan, kita dapat menuliskan himpunan P, P ini pemain, yang mana berisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J, dengan C yaitu crewmates yang berisi A, B, C, D, E, F, dan G, dan I yaitu impostor yang berisi H, I, dan J. Jadi di sini tuh ada 10 pemain yang mana di dalamnya ini terdiri dari 7 crewmates dan 3 impostor. Yang kedua ada himpunan tugas. Crewmates ini memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan untuk memenangkan permainan. Tugas-tugas ini dapat didefinisikan sebagai himpunan T, yaitu fix scoring, sweep card, inspect sample, clean
oksigen filter, dan download data. Yang ketiga ada himpunan lokasi. Pemain dalam Among Us ini bergerak di berbagai lokasi yang ada di dalam peta. Lokasi-lokasi ini dapat dimodelkan sebagai himpunan L, yaitu yang berisi cafeteria, electrical, weapons, dan medbay. Yang keempat yaitu penggunaan operasi himpunan untuk menganalisis permainan. Dalam permainan Among Us, crewmates ini harus mencari tahu nih siapa impostor yang ada di antara mereka. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan menggunakan operasi himpunan ini, seperti irisan dan gabungan untuk menganalisis lokasi, alibi, dan tindakan pemain. Selanjutnya ada implementasi. Nomor 1, persiapan awal. Pada awal permainan terdiri atas 5 pemain. Nah, setiap pemain ini akan diberikan peran acak sebagai crewmates dan sebagai impostor. Lalu selanjutnya ada definisi himpunan. Himpunan pemain yang dilambangkan dengan P yang berisikan P1, P2, P3, P4, dan P5 adalah himpunan pemain dalam permainan. Terdiri dari crewmates dan impostor. Jadi di dalam 5 pemain tersebut nanti dibagi siapa yang menjadi crewmates dan siapa yang jadi impostor. Selanjutnya ada himpunan tugas yang dilambangkan dengan T yang berisikan T1 yaitu fixed wiring, T2 yaitu fill fuel, lalu T3 yaitu line engines. Selanjutnya ada himpunan lokasi yang dilambangkan dengan D yang berisikan electrical, upper engines, lalu yang terakhir storage. Lalu ada himpunan impostor yang dilambangkan dengan I yang berisikan I1 dan I3. Nah, pemain 1 dan pemain 3 adalah mereka jadi impostor. Lalu selanjutnya yang terakhir ada himpunan crewmates yaitu yang dilambangkan dengan C yang berisikan C2, C4, dan C5, yang mana mereka ini pemain 2, pemain 4, pemain 5 adalah mereka jadi crewmates-nya. Yang kedua, langkah pertama ini penentuan peran pemain. Setelah permainan ini dimulai, nah masing-masing mereka itu mendapatkan peran mereka. I1 dan I3 adalah impostor, mereka adalah bagian dari himpunan I. C2, C4, dan C5 adalah crewmates, mereka adalah bagian dari himpunan C. Nah, himpunan gabungan crewmates sama impostor ini dapat dituliskan sebagai berikut, bisa dilihat di presentasi. Selanjutnya, nomor 3 yaitu langkah 2, pembagian tugas. Nah, pemain crewmates yang berada dalam himpunan C yang berisikan C2, C4, dan C5 akan melaksanakan tugas dari himpunan tugas T. Setiap tugas dilakukan di lokasi tertentu dari himpunan D, yang mana C2 dia mengerjakan tugas fixed wiring di electrical, C4 mengerjakan tugas line engines di upper engines, dan C5 dia mengerjakan tugas fill fuel di storage. Lalu langkah 3 yaitu sabotase dan pembunuhan. Impostor I1 dia melakukan sabotase di electrical yang mengakibatkan gangguan yang harus diperbaiki oleh crewmates. Nah, di sisi lain, impostor I3 dia bersembunyi di dekat reaktor dan membunuh C4. Akibatnya jumlah crewmates berkurang menjadi 2 orang. Pada saat yang sama, crewmates yang lain yaitu C2 dan C5 mereka itu nggak tahu nih siapa yang membunuh C4. Lalu langkah 4, pelaporan mayat dan diskusi. Setelah C4 dibunuh oleh impostor 3, mayat C4 ini ditemukan oleh C5 di dekat reaktor. Jadi pemain yang menemukan mayat yaitu C5 melaporkan mayat tersebut dan diskusi pun dimulai. Crewmates yang tersisa yaitu C2 dan C5 mulai berdiskusi nih, kira-kira berusaha mencari tahu siapa sih yang bisa menjadi impostor berdasarkan gerak-gerik yang mencurigakan dan informasi yang ada. Langkah kelima yaitu voting dan eliminasi. Diskusi berlanjut dan akhirnya pemain yang tersisa termasuk impostor mereka melakukan voting untuk menentukan siapa sih yang harus dikeluarkan dalam permainan. C2 dia menuduh I1 sebagai impostor karena dia berada di dekat lokasi sabotase. Lalu C5 juga mencurigai I1 karena dia tidak terlihat menyelesaikan tugasnya. Voting dilakukan dan hasilnya adalah I1 menerima suara terbanyak dan dikeluarkan dari permainan. Himpunan pemain sekarang berubah menjadi P aksen sama dengan yang terdiri dari P2, P3,
P5. Soalnya kan tadi P4 dia sudah dibunuh dan P1 dia sebagai impostor dia sudah dieliminasi gitu. Lalu selanjutnya langkah 6 mengecek kondisi kemenangan. Setelah satu pemain keluar, kita memeriksa apakah kondisi kemenangan itu tercapai. Crewmates menang kalau semua tugas teknik udah selesai atau semua impostor sudah dibunuh. Lalu impostor menang kalau jumlah impostor ini sama dengan jumlah crewmates yang tersisa. Yang tersisa saat ini adalah crewmates C2 dan C5, lalu yang tersisa impostor yang sekarang yaitu I3. Karena masih ada satu impostor dan 2 crewmates yang tersisa, maka permainan tetap berlanjut. Langkah 7 yaitu pemain menyelesaikan tugas. Pemain crewmates C2 dan C5, mereka melanjutkan untuk menyelesaikan tugas mereka. Pada saat yang sama, impostor I3 mencoba menghalangi mereka dan melakukan sabotase kembali. C2 menyelesaikan tugas fix wiring di electrical, dan C5 menyelesaikan tugas fill fuel di storage. Langkah ke-8 yaitu kemenangan impostor. Saat mereka melanjutkan permainan, I3 ini melakukan pembunuhan terhadap C2 yang mengurangi jumlah crewmates yang tersisa. Sekarang hanya tersisa C5 sebagai crewmates dan I3 sebagai impostor. Kan jumlahnya mereka sama nih. Jadi hasil akhirnya impostor I3 memenangkan permainan setelah pembunuhan terakhir dan jumlah impostor ini sama dengan jumlah crewmates. Nah, tadi balik lagi. Kalau impostor menang kalau jumlah impostor ini sama dengan jumlah crewmates yang tersisa. Nah, di sini impostor I3 ini memenangkan permainan karena mereka sama gitu jumlahnya sama crewmates. Yang terakhir yaitu kesimpulan, implementasi teori himpunan dalam Among Us ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan terstruktur mengenai berbagai elemen permainan. Dengan memodelkan pemain, tugas, sabotase, dan ruangan sebagai himpunan yang saling berinteraksi, kita dapat menganalisis berbagai strategi yang efektif untuk kedua belah pihak, yaitu crewmates dan imposters. Melalui penerapan teori himpunan, kita dapat memahami bagaimana strategi pengelolaan tugas, sabotase, dan interaksi sosial dapat memengaruhi jalannya permainan dan hasil akhirnya. Bagi crewmates, kemenangan bergantung pada efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam himpunan T, berkoordinasi dengan pemain lain, serta mendeteksi dan mengeluarkan impostor. Di sisi lain, bagi impostor, kemenangan ini dapat dicapai melalui manipulasi elemen-elemen dalam permainan seperti sabotase, pembunuhan, dan pemungutan suara untuk mengurangi jumlah crewmates hingga mencapai kondisi di mana crewmates ini kurang dari sama dengan impostor. Nah, secara keseluruhan, penerapan teori himpunan dalam analisis permainan Among Us ini memberikan pendekatan yang lebih terorganisir dalam memahami dinamika permainan, serta membantu dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meraih kemenangan, baik bagi crewmates maupun impostor. Dengan demikian, permainan ini bukan hanya menyajikan tantangan sosial dan psikologis, tetapi juga dapat dipandang sebagai contoh penerapan teori matematika dalam konteks interaksi manusia dalam permainan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah meluangkan waktunya hingga menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.